Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam sejahtera. Selamat sore, Terima Bang. kasih atas kehadirannya, teman-teman. Hari ini perkuliahan akan kita jalani selama 100 menit, namun nanti pada prakteknya kita akan jalani selama 60 menit, lalu yang 40 menit adalah penugasan pribadi. Eh, Beberapa waktu yang lalu saya mengirimkan bahan kuliah untuk hari ini. Ada tugas eh, dalam bentuk Word begitu. Nanti jika sudah selesai boleh dikirimkan ya. Nanti akan saya beri alamat email. Lalu hari ini kita akan menyelesaikan perkuliahan dengan tema yang sudah ditentukan dalam silabus atau rencana pembelajaran kita, yaitu tentang bagaimana mengatur manajemen konflik dengan berpikir sistem. Apakah suara saya terdengar? Jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Ibu dan Bapak, para teman yang saya hormati, sebelum masuk ke proses terakhir kita kuliah, saya ingin mencoba untuk melihat kembali perjalanan perkuliahan kita. Kalau saya tidak salah, di dalam rencana pembelajaran kita, kita memulai dari pipeline leadership, kalau saya tidak salah. Apakah betul ya? Saya tulis di kolom chat. Apakah betul seperti itu? Pernah diberikan oleh Putri? Pernah ya? Oke, baik. Eh, Boleh saya dibantu urut-urutannya apa saja yang pernah Anda pelajari? Ditulis di kolom chat saja jika berkenan boleh diucapkan atau jika tidak boleh di kolom chat saja. Silakan. Bagaimana? Apakah masih ada yang ikat begitu? Isinya apa saja? Masih ingatkah? Boleh ditulis di kolom chat. Saya tunggu ya. Oke, jika masih dicari-cari catatannya mungkin. Baik, saya akan mengingatkan tentang pipeline leadership ya. Pipeline itu adalah sebuah proses kepemimpinan yang pertama kali didasarkan pada visi ya. Saya tulis di kolom chat ya. Jadi yang pertama adalah visi. Nah, jadi ada visi, misi, lalu ada core values atau nilai dasar. Nah, visi itu tentu jangka panjang ya. Visi tentu jangka panjang. Cita-cita yang bisa dilakukan dalam jangka panjang. Misi tentu kita sudah mengenal, yaitu bagaimana cara agar visi tercapai. Nah, misi biasa dibentuk menjadi sebuah proses bisnis ya, proses bisnis. Bagaimana sih cara mendapatkan visi tercapai? Maka ada misinya. Nah, misi tidak lepas dari yang namanya nilai dasar atau bisa juga disebut sebagai core value. Oke. Nah, adakah yang mau sharing di sini? Ya, apa nilai dasar atau apa visi atau apa salah satu misi dari tempat rekan-rekan bekerja? Boleh dituliskan di dalam kolom chat. Nanti kita akan menganalisis
Sebenarnya mengapa kita perlu belajar ini sampai pada satu titik yaitu manajemen konflik. Maka sok siapa yang mau menuliskan apa nilai dasar atau apa core values atau apa visi dari lembaga tempat Anda bekerja? Satu saja, silakan. Boleh, siapapun, silakan. Saya tunggu ya. Silakan. Apa visi dari lembaga Anda atau apa nilai dasar dari lembaga Anda? Silakan dituliskan di kolom chat. Saya tunggu. Mari teman-teman, silahkan dituliskan agar perkuliahan kita bisa berlanjut. Silahkan. Apa visi atau nilai dasar dari lembaga tempat Anda bekerja? Oke, ini visi klinik tempat kerja saya, Pak. Menjadi pusat pelayanan kesehatan dengan mutu pelayanan prima dan terpercaya. Oke, visi puskes oke, menjadi penyelenggara pembinaan kesat yang dipercaya dengan dilandasi profesional, disiplin, bermoral, dan soliditas. Visi menjadi perusahaan health pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai berkesinambungan. Misi melakukan atas usaha di bidang-bidang industri kimia farmasi. Oke, puskesmas tempat saya bekerja nilai dasarnya ramah, nyaman, dan terjangkau. Rumah Sakit Mandaya Karawang memiliki visi menjadi rumah sakit terdepan di Indonesia dengan inovasi dan teknologi terbaru dan perawatan dan fokus pada pasien. Oke, baik, terima kasih. Sekarang PR-nya, nah sekarang PR-nya, sekarang kita coba menghubungkan, kalau misalnya nih, puskesmas tempat saya bekerja ya, punyanya Bu Delvi ini ya, nilai dasarnya nyaman dan terjangkau. Apa potensi konflik yang mungkin muncul? Pertanyaannya buat teman-teman semua ya. Apa potensi konflik yang mungkin muncul dari nilai dasar tersebut? Silahkan, apa yang mau mencoba? Kita tidak usah tanggung-tanggung ya, ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita brainstorming, kita apa potensi konflik yang muncul jika nilai dasarnya adalah ramah, nyaman, dan terjangkau? Silahkan. Kalau ini butuh speak up ya, monggo silahkan nanti buka mikrofonnya. Halo Pak, Baik, silahkan. Pak.
potensi konflik yang muncul dari Puskesmas Bu Delvi adalah layanan puskesmasnya tidak ramah atau tidak nyaman dan eh, para pemanfaat layanan itu merasa sulit menjangkau layanan yang diberikan. Oke, Tidak 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 mudah menjangkau layanan akses layanan yang diberikan. oke. Terima kasih. Nah, jelas ya. Artinya apa? Kenapa itu bisa menjadi konflik gitu ya? Satu, orang pasti akan membela ramah, tetapi ternyata pelayanannya tidak ramah. Entah apa yang terjadi saat itu kita juga tidak tahu ya. Apakah karena memang lelah ataukah karena memang apa begitu, tapi tiba-tiba kok tidak ramah ya. Nah, pasti akan terjadi konflik. Nah, teman-teman, inilah yang harus kita perhatikan bahwa konflik itu selalu ada di dalam perusahaan, di dalam lembaga tempat Anda bekerja, dimanapun. Maka saya kemarin selalu mengatakan begini kan, kualitas seorang pemimpin itu ditunjukkan pada produknya. Produknya adalah keputusan. Dalam mengambil keputusan itu ada proses yang memang tidak bisa kita hindarkan. Apa itu? Yaitu pengambilan keputusan itu sendiri. Pengambilan keputusan kemarin kita sudah melihat ada 4 faktor. Lalu di dalam proses di masyarakat sehari-hari, akhirnya kita sadar bahwa konflik sangat mungkin terjadi apabila terjadi perbedaan pola pikir. Nah, teman-teman, dalam soal yang saya berikan kemarin melalui Bu Susin itu ada archetype. Nah, pertanyaan saya, siapapun boleh menjawab sekarang, siapapun. Apa hubungannya antara apa hubungannya antara archetype dengan resolusi konflik? Silahkan. Siapa yang mau menjawab? Apa hubungannya atau apa polanya gitu ya dari archetype untuk disambungkan ke resolusi konflik? Silahkan. Adakah yang mau mencoba menjawab? Apa Ini, hubungannya? Coba silakan, Pak. ini jawab langsung ya atau di chat box ya, Pak? Langsung aja, Pak. Kita ngobrol aja. Heeh. Eh, Archetype ini kan nanti mohon bantuan Pak ya jika saya ini. Mm-mm, mm, mm, Ini terkait dengan bagaimana memahami apa namanya pola pikir ya atau kemudian mm. situasi masyarakat, respon dan lain-lain terhadap konflik. Sementara resolusi konflik itu kan cara eh, untuk mencoba menyelesaikan, menemukan solusi terhadap sebuah konflik. Jadi hubungannya menjadi menarik ya dengan memahami pola relasi yang ada, kita bisa eh, merumuskan cara menemukan cara menyelesaikan konflik. Ya mungkin gitu kali Pak ya. Makasih Pak. Ya, ya. Oke, baik. Ada yang lain mungkin silahkan untuk mencoba menjawab. Thank you, Pak. Silahkan yang lain, Mangga. Izin Pak. Baik, terima kasih. Silahkan, Pak. Iya, seperti Pak Bian tadi, Mm-mm, arketip itu kan pola dasar perilaku atau karakter seseorang ya, yang mungkin ya dipengaruhi oleh budaya gitu ya, ataupun adat istiadat ya. Kaitannya dengan resolusi konflik, mungkin arketip itu akan mempengaruhi cara individu tersebut untuk menghadapi atau menyelesaikan konflik mungkin Pak itu. Jadi tiap orang punya arketip berbeda, mungkin punya solusi yang berbeda. Mungkin itu pendapat saya, Pak. oke, baik. Terima kasih. Eh, saya menyimpulkan saja sekarang.
Terima kasih Bapak-bapak berdua yang telah menjawab. Memang betul sekali ya. Jadi polanya begini, pola pola berpikirnya, rantainya begini ya. Archetype itu adalah pola pikir, ya, cara pikir yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jadi kalau ada pertanyaan, apa sebenarnya archetype itu berpengaruh dalam resolusi konflik, maka pertama kali yang harus kita pahami bahwa archetype adalah pola berpikir yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini bisa karakter seseorang. Karakter itu adalah pola perilaku yang ditampakkan seseorang dari tata nilai yang dipahami. Bapak dan Ibu di sini pasti masih ingat sekali ada pendidikan nilai. Dulu ketika kita sekolah yang namanya pendidikan nilai. Pendidikan nilai sangat berbeda dengan pendidikan karakter. Pendidikan nilai itu contohnya jika Anda mengantri, mana yang lebih baik menyerobot atau antri. Itu pendidikan nilai. Tapi kalau pendidikan karakter itu adalah keterampilan, ya. Jadi pendidikan karakter itu lebih pada keterampilannya bagaimana seseorang itu mampu membawa dirinya. Nah, keterampilan karakter ini sangat dipengaruhi oleh budaya. Jadi tadi tata urutannya adalah pola pikir yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, bisa jadi itu adalah adat, Bos, taruh sini ya, Neng. adat, lalu ada juga kebiasaan masyarakat, polanya. Nah, teman-teman yang menjadi pertimbangan begini, ketika seseorang itu punya karakter tertentu, tertentu dan punya pola pikir tertentu, maka karakter, pola pikir ini akan bertemu. Seret, akan jadi rantai berikutnya, namanya adalah pola perilaku. Nah, ini teman-teman bisa mencari di pendidikan karakter miliknya Mas Likona, ya. Dia mengatakan sangat jelas begitu. Jadi, jika kita ya memiliki pola pikir dan karakter akan jadi pola perilaku. Nah, pola perilaku ini akan menjadi cara bagi banyak orang untuk apa? Untuk melakukan yang namanya relasi. Jadi, kenapa archetype ini sangat berpengaruh dalam resolusi konflik? Karena archetype ini akan berpengaruh dalam pola perilaku dan akan berpengaruh dalam pola relasi. Oke, terima kasih. Jawabannya, oke, saya simpulkan demikian. Pertanyaan berikutnya sekarang. Nah, kita ngobrol-ngobrol saja. Pertanyaan berikutnya. Apa yang menyebabkan resolusi konflik itu bisa berhasil dan tidak berhasil? Silahkan. Siapa yang menjawab? Apa yang menyebabkan resolusi konflik itu berhasil dan juga tidak berhasil? Apa kira-kira penyebabnya? Silakan, silakan. Siapa yang mencoba menjawab? Ini kali ada yang nyolok-nyolok gitu jadi nggak bisa. Susu biasanya bisa. Nugget juga. Ya, sambil nunggu teman-teman nih. Tuh Ibu Ika kayaknya udah buka mic. Ya, silakan, monggo. Oke, Eh, izin Pak saya. Mm-mm. eh, eh. Kalau kemarin yang mengikuti kuliah yang dari yang Pak Kingkin Pak bagikan ke kami, salah satu yang saya ingat kemarin adalah mengenali akar masalah gitu ya Mhm. dalam dalam resolusi konflik gitu. Kemudian mungkin juga soal pola komunikasi gitu ya, komunikasi yang baik untuk menyelesaikan konflik. Lalu yang kemarin juga soal ini ya, melibatkan semua pihak gitu ya Mhm. di dalam ini, dalam resolusi konflik. Itu sih tiga hal yang saya coba tangkap kemarin, Pak. Oke ya, jadi yang paling penting sebenarnya adalah eh, persoalan mendasarnya apa? Kenapa bisa berhasil dan tidak berhasil? Satu.
Kadang-kadang kita bisa melakukan resolusi konflik itu karena yang terlihat bukan akar persoalannya, tapi fenomena yang ada dilihat. Jadi teman-teman begini, ini kalau teman-teman pernah ikut di apa ya manajemen risiko gitu ya, ada tiga hal ya. Yang pertama, yang nampak itu namanya fenomena. Fenomena itu sesuatu yang belum jelas. Terus ada persoalan atau problem, itu mulai nampak. Nah, tapi kadang-kadang kita belum sampai pada akar persoalannya. Bapak Ibu mungkin ini ada sedikit tips ya yang bisa dibagikan ke teman-teman bahwa begini, ada cara yang paling mudah untuk melakukan resolusi konflik yaitu dengan mencari akar persoalan dengan menggunakan pola 5 why, 5 mengapa. Contoh misalnya mengapa si A dan si B ini tidak pernah bisa ketemu kalau bekerja. Mengapa yang pertama ketemu, dicari lagi mengapa yang kedua, mengapa yang ketiga dan sampai seterusnya. Ini ada di dalam materi manajemen konflik seperti ini untuk melakukan mitigasi. Jadi memang betul, kalau kita tidak bisa menemukan akar persoalan, ya pasti kita tidak akan dapat menyelesaikan konflik. Konflik hanya akan selesai, pura-puranya selesai, tapi masih ada akarnya. Pertanyaan saya berikutnya, ini yang mungkin terjadi di kantor Anda. Saat ini, ya ini kita simulasi ya, simulasi cara berpikir sistem. Saat ini Anda ditugaskan oleh atasan Anda untuk menggabungkan dua bawahan Anda. Namanya Bejo dan Untung. Ya, namanya Pak Bejo dan Pak Untung. Pak Bejo dan Pak Untung ini adalah pegawai senior, sudah lebih dari 10 tahun, tetapi mereka tidak pernah bisa bekerja dalam satu tim. Nah, Anda mendapatkan tugas khusus dari atasan Anda untuk menyatukan mereka berdua dalam satu tim. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan untuk menyatukan mereka berdua bekerja dalam satu tim? Kenapa? Karena setiap mereka bekerja selama ini sebelum Anda datang, itu selalu berseteru, selalu bermusuhan. Pak Bejo punya geng sendiri, Pak Untung punya geng sendiri. Mereka tidak pernah bisa ketemu. Dan ini merepotkan banyak pihak. Maka Anda sebagai pimpinan baru, ini simulasi ya, pimpinan baru di situ salah satu tugasnya dalam 3 bulan pertama adalah menyatukan mereka untuk bekerja. Karena mereka adalah orang-orang kunci di administrasi. Oke, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Monggo silahkan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita mencoba sesuatu, kita diskusikan. Siapa? Monggo. Mungkin yang belum menjawab bisa menjawab atau yang pengen menjawab lagi boleh silakan Pak. Biar seru pilihan kita ini. Nah, silakan silakan. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ada dua orang, ini orang orang lama, mereka nggak bisa bekerja sama, tapi mereka masing-masing punya masa. Dan Anda pimpinan baru, salah satu tugas special force, task force-nya adalah tolong dua orang itu disatuin. Karena dampaknya panjang. Nah, itu kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan Anda lakukan? Silakan. Menarik sih. Untuk izin menjawab mungkin Pak, Ya, silakan, 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 Bu. ya mungkin berdasarkan pengalaman saja sih Pak. Oke, Eh, oke. Apabila misalkan terjadi seperti itu di tempat kerja, mungkin sebagai leadership-nya kita harus melihat dulu sih Pak, terkait dari hobi dulu. Misalkan masing-masing contohnya eh, pada saat itu saya punya atasan Pak. Atasan saya itu beliau itu senang sekali pelihara burung gitu Pak. Dari hobi dia pelihara burung, terus juga setelah itu apa namanya punya problem atau permasalahan dengan karyawan lainnya di lapangan gitu. Nah kebetulan pada saat itu project manager saya atau kepala proyek saya itu dia menyatukan mereka di satu area
di lapangan, dan dia itu membuatkan fasilitas Pak untuk hobinya si karyawan tersebut gitu. Nah, caranya itu si project manager saya itu dia dengan apa namanya, menggabungkan kedua orang ini dengan di hobi yang sama. Mungkin saya pun apabila misalkan menjadi leadership pun mungkin akan menyatukannya dengan seperti itu sih Pak. Melihat hobi dari karyawan saya terlebih dahulu sehingga saya bisa masuk ke mereka dan bisa membicarakan untuk hal-hal yang lebih mendalam. Mungkin seperti itu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Terima kasih. Berarti yang jawaban pertama pendekatannya adalah hobi ya. I think it's so personally ya. Oke, thank you. Yang lain silakan. Ada yang mau mencoba? Izin mencoba untuk Oke, silakan. Silakan, Bu. mungkin jika memang ada dua kelompok yang sedang seperti itu ya Pak ya sebagai pemimpin, sekiranya saya jika menjadi pemimpin menciptakan ruang dialog ya Pak, ruang dialog dan menjadi mediator yang netral sebagai seorang pemimpin menciptakan solusi yang tepat bagaimana menyatukan mereka, win-win solusinya bagaimana, kemudian di dalam ruang dialog itu akan timbul kesepakatan bersama bagaimana baiknya, seperti itu Pak. Oke. Terima Oke, kasih. terima kasih. Yang lain masih ada? Silakan. Saya izin coba jawab, Pak. Oke, silakan Bu. Minta maaf tidak bisa menyalakan kamera sedang di jalan, Pak. Tidak apa-apa. Siap. Silakan. Kalau saya mungkin dari pengalaman pribadi, Pak. Jadi waktu itu saya switch, Pak. Dua kubu ini yang karena kami di puskesmas kan banyak turun ke lapangan seperti itu. Jadi apalagi waktu itu sedang vaksin COVID. Jadi saya switch antara kubu A dan kubu B untuk sama-sama bersinergitas melakukan aktivitas atau menjalankan program puskesmas di luar maupun di dalam. Jadi tidak hanya terbatas pada si kubu A saja, kemudian kubu B saja. Jadi di dalam satu program itu kubu A dan kubu B saya tempatkan secara bersamaan. Seperti itu sih Pak. Hasilnya lumayan, tapi memang masih ada beberapa yang akhirnya saya ajukan ke puskes kecamatan untuk dilakukan rotasi. Oke. Seperti itu sih Pak, ini pengalaman pribadi ya Pak, punten ya Pak. Iya, iya. Ya, karena Tidak benar-benar apa-apa. dua kubu ini sepertinya sudah sebelum saya masuk sudah terkenal sampai puskes kecamatan seperti itu. Nih punten ya teman-teman yang di puskes kecamatan saya nggak usah di blow up. Nggak apa-apa. Ya justru seperti itu, Pak. Ya Jadi, justru seperti inilah sebenarnya siap. ya kepemimpinan ya Ya, teman-teman. siap, Pak. Kepemimpinan itu tidak akan selesai dengan teori buku, nggak akan selesai. Kenapa? Satu, kita baca teorinya Maxwell. Maxwell itu orang Amerika. Cara pendekatannya beda. Siapa lagi? Kita cari kepemimpinannya siapa misalnya? Bung Karno. Wah itu dulu tahun 45. Dulu masih pakai kuda. Sekarang itu sudah pakai Grab. Udah nggak bisa. Gitu kan. Nah, maka kepemimpinan yang baik itu adalah berdasarkan pada dua hal. Satu, pendekatan akademis, dan yang kedua, empiris. Nah, ini yang perlu kita mainkan di sini. Saya akan mencoba menjawab tadi ya. Dari hobi misalnya. Oke, ini unik ini ya. Saya belum pernah mencoba terus terang. Jadi terima kasih. Sore ini saya dapat insight untuk menyelesaikan dari hobi ya. Terima kasih. Dialog. Nah, kebanyakan begini teman-teman. Entah pendekatannya itu adalah pendekatan organisasional, pendekatannya kekuasaan, atau pendekatannya pribadi. Kunci untuk menyelesaikan konflik internal seperti ini memang pada kepiawaian kita di dalam mendengarkan persoalan yang mereka ucapkan. Hati-hati, mereka lebih mengerti situasi daripada kita yang kadang-kadang datang cuma 6 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Mereka mungkin sudah beratus-ratus tahun di situ. Gitu. Jadi mereka sudah sangat ngerti nih apa yang terjadi. Nah, persoalannya kadang-kadang kita kalau lemah, orang yang berkonflik pasti akan ada dua pandangan.
Pandangan yang pertama adalah playing victim. Dia merasa menjadi korban karena ketidakadilan sistem lah, ketidakadilan apalah, karena pimpinan yang dulu. Maka jika kita tidak hati-hati, kita akan dibandingkan dengan pimpinan yang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat yang kedua ketika seorang berkonflik adalah villain atau pemberontak. Dia merasa benar dan memberontak kepada sistem. Nah, maka hati-hati. Maka kita perlu mendengarkan sungguh-sungguh. Nah, apa yang menjadi dasar kita untuk mendeklarasikan bahwa kita benar? Satu, biasanya yang terjadi, dan ini sudah sering kali saya lakukan, dan alhamdulillah puji Tuhan berhasil, apa? Saya selalu membawa buku visi lembaga. Jadi ketika mereka saya panggil berdua, saya tidak pernah manggil satu-satu. Kenapa? Ini bahaya. Ketika yang satu saya panggil, yang satu tidak saya panggil, maka yang satu menyiapkan jawaban karena pasti tahu akan saya panggil. Lalu ketika yang satu sudah saya panggil, yang satu belum saya panggil, sama. Nanti mereka keluar dari ruangan saya pasti akan bikin cerita yang tidak benar. Maka dalam situasi itu saya akan memanggil keduanya secara bersama. Nah, bagaimana situasi ruangannya? Dalam teknik coaching, ya, dalam teknik coaching, baik itu personal maupun komunal, saya selalu menyediakan air mineral di ruangan saya. Akan ada air mineral di ruangan saya. Tapi tidak dalam bentuk botol, tapi dalam bentuk galon, lalu ada gelas di sana. Saya sebagai pimpinan saatnya melayani mereka. Jadi saya tidak akan meminta mereka untuk ambil sendiri. Mereka saya dudukkan, tidak di meja kerja saya, tapi di meja tamu. Biasanya saya kalau punya kantor, saya minta ada meja kerja saya, lalu ada meja tamu kecil itu. Lalu saya melayani mereka. Saya ambilkan air mineral, dua, lalu saya ambilkan snack. Di kantor saya selalu ada snack, camilan. Kenapa? Karena saya senang nyamil saja sih. Itu kan bukan kenapa. Tapi karena saya senang nyamil dan itu sebagai sarana ketika saya ketemu dengan bawahan saya. Nah, biasanya pertanyaan yang muncul apa? Misalnya nih, si Bejo dan siapa namanya? Si Bejo dan si Untung ini berseteru. Kira-kira ketika Anda memanggil mereka, pertanyaannya apa yang Anda sampaikan? Ini teknis ya, tapi ini saya harus saya harus mengerti Anda harus sampai di sini gitu. Kira-kira pertanyaan Anda kepada dua orang itu apa kira-kira? Silakan, ini tebak-tebak berhadiah ini. Silakan, silakan. Bisa diulang Pak keywordnya, maaf Pak. Oke, jika Anda memanggil dua orang yang sedang berseteru, kira-kira pertanyaan pertama Anda kepada mereka apa? Penyebabnya, Pak. Penyebabnya. Oke, Betul. berarti bentuk bentuk pertanyaannya apa berarti? Apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? Seperti itu mungkin ya, Pak? Oke. Biasanya kita bertanya seperti itu ya. Atau mengapa kalian seperti ini? Nah, jawaban itu pertanyaan itu boleh, tetapi tidak efektif. Kenapa? Dia bisa bohong. Hmm. Dia bisa bohong dan waktu Anda habis. Maka dalam teknik coaching, nah ini teknik coaching, teman-teman kayaknya perlu belajar coaching simple ya. Kalau memang sudah ada yang bersertifikat baik, kalau tidak ya belajar coaching simple ya. Pertanyaan saya rubah begini. Saya pimpinan kamu di sini. Sekarang jelaskan pada saya bagaimana cara kamu menyelesaikan persoalan ini. Gitu. Iya, cara kerja ya. Ya, karena kita tidak berurusan dengan pribadi mereka, tapi kita berurusan dengan apa? Cara kerja mereka. Kalaupun nanti dia mengatakan ini begini si A, si B begini gitu kan. Walaupun itu adalah urusan pribadi, bisa jadi mereka itu berseteru karena yang satu dulu ketika pimpinan yang dulu itu, yang satu ini bisa mengambil hatinya, yang satu nggak bisa.
Atau yang satu merasa bekerja benar, tetapi jarang-jarang untuk disapa dan lain-lain. Yang satu ini kerjanya biasa-biasa biasa saja, tapi cerdas. Ada orang yang bekerja itu selalu ingin mengerjakan semuanya agar dia excellent. Ada juga tipe-tipe anak-anak sekarang bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kelihatannya begitu. Sehingga apa? Nampaknya yang satu bekerja terus berat, keras, yang satu santai kok, tapi hasilnya lebih diterima dalam perform. Nah, inilah jadi fokusnya satu. Kalau bisa mulai sekarang hindari kalimat pertama itu bertanya tentang penyebabnya. Karena apa? Anda tidak positioning dengan seperti ini. Karena kalau Anda tanya sebabnya, itu berarti Anda menempatkan sebagai teman mereka. Dan pada saat Anda memanggil mereka, posisi Anda jauh di atas mereka. Karena apa? Mereka tim Anda. Tanyakan tadi. Saya mendengar dari pimpinan yang lalu, saya mendengar prosesnya, Anda berseteru. Sekarang jelaskan kepada saya, bagaimana cara Anda berdua menyelesaikan ini. Dan Anda tetap di situ. Itu kalimat yang powerful. Beliau-beliau ini yang dipanggil akan diam, lalu tidak bisa menjawab. Karena apa? Mereka harus bertanya. Si Bejo dan si Untung ini harus saling bertanya. Gimana ya? Yang selama ini mungkin dia tidak bertanya, tidak pernah ngobrol, tapi tiba-tiba harus seperti itu. Maka kata kuncinya adalah, anggaplah mereka orang dewasa yang bisa menyelesaikan persoalan. Kalau tidak bisa, saatnya Anda mengambil alih persoalan itu. Oke, bagaimana? Kok belum ada solusi? Iya Pak, karena si Bejo begini Pak. Ya enggak juga, untung begini. Oke, kita semuanya orang dewasa. Saya minta satu-satu bicara. Nah, begitu. Yang kedua, minta mereka bicara satu-satu. Bejo gimana? Oke. Untung bisa diterima nggak? Bisa. Oke, untung usul sekarang. Bisa diterima Bejo nggak? Enggak Pak. Oke, kenapa nggak bisa diterima? Baru kalau mereka sudah ngobrol, tanya mengapanya. Tapi sebelum mereka ngobrol, langsung putuskan bagaimana caranya. Jadi lebih ke how to daripada why. Karena ini nanti akan berujung pada keputusan. Kalau why itu nanti pada analisa. Oke, jadi baru ketika mereka memutuskan, oke Pak, kami akan bekerja sama dengan cara satu 2 3. Baru Anda bertanya mengapanya. Mengapa kamu memilih cara nomor satu? Mengapa cara nomor dua? Mengapa cara nomor tiga? Jelaskan. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, deadlock. Nggak bisa. Saatnya di situ Anda mengambil peran sebagai leader. Baik, kalau kalian tidak mampu, pakai cara saya. Wah Pak, tapi kasihan Pak, nanti mereka, oh ini bukan masalah kasihan dan tidak kasihan ya, ini masalah visi lembaga. Visi lembaga harus dipegang. Maka teman-teman, cara menyelesaikan kalau dua orang berseteru sudah lama dan punya masa, caranya tadi ya, panggil bersama, tanyakan bagaimana cara kalian menyelesaikan konflik ini. Lebih bagus lagi kalau mereka itu pada tidak jujur. Enggak Pak, kan nggak ada konflik kok, kan baik-baik saja kok. Ya enggak? Kita kan bekerja sama, ya kan? Bekerja sama tidak perlu harus baik, Pak. Nah, tetap pada visi. Visinya apa? Kenapa kok kamu bisa bekerja tapi tidak baik padahal kita satu lembaga? Nah, gitu. Jadi ini adalah kemampuan leader untuk memutuskan konflik di bawah. Bapak dan Ibu, ada yang namanya speed of trust. Ini teori untuk menyelesaikan konflik ya. Speed of trust. Ini dalam bukunya Sean Covey ya. Speed of trust. Nah, speed of trust itu apa? Kepercayaan itu adalah modal untuk kita menaikkan hasil. Kalau kepercayaan kita itu tinggi pada seseorang, maka kinerjanya akan tinggi, kepercayaannya tinggi, dan cost sosialnya rendah. Apa itu social cost? Social cost itu adalah konflik internal, konflik horizontal, dan seterusnya. Kalau kepercayaan kita itu turun, ya, maka social cost-nya akan tinggi dan hasilnya akan turun. Ya, silahkan cek di internet banyak sekali itu ya. Tulisannya adalah speed of trust. Nah, itu salah satu cara kita untuk menyelesaikan konflik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Anda berkonflik
dengan rekanan di luar kantor Anda karena due date atau tenggat waktu yang Anda berikan tidak ditepati. Ya, jadi Anda berkonflik karena apa? Anda pesan barang sesuatu gitu di luar dengan pihak ketiga untuk kepentingan perusahaan Anda atau lembaga Anda dan itu tidak ditepati. Tetapi sayangnya supplier itu satu-satunya yang ada di daerah Anda. Apa yang Anda lakukan? Kalau tadi konflik internal, sekarang konflik eksternal. Apa yang Anda lakukan? Pak, Ya, problemnya terlambat ya. boleh diulang, Pak? Problemnya apa ya Pak ya? Sorry. Nah, problemnya adalah gitu ya. Bapak memberikan tenggat waktu sama dia atau memberikan due date sama dia, memberikan target tapi tidak ditepati. Silahkan, Mangga. Eh, kalau saya coba jawab Pak ya, kalau Mhm, kalau saya di posisi itu, saya memanggil rekanan itu kembali ke mhm. pembicaraan awal, kesepakatan utama kita bekerja sama gitu, lalu meminta, eh, tentu dia akan menguraikan masalah dia, tapi kan itu di luar kendali saya kan. Ya, Jadi saya akan mendorong dia ke ke kesepakatan bersama gitu, sejauh mana dia mampu lagi untuk kembali ke kesepakatan kita. Itu sih palingan Pak saya. ya, oke. Tidak Nah, tidak ingin terjebak ke masalah mereka. ya, saya tambahkan ya, Pak ya. Saya tambahkan itu oke. Saya tambahkan gitu kan. Ketika kita berkonflik dengan pihak luar, pastikan bahwa kita punya perjanjian kerja dulu. Minimal ada janji yang tertulis dari dia. Maka biasanya begini, kalau saya pesan barang untuk kantor saya atau saya pesan menggunakan jasa mereka, di awal saya pasti minta satu MOU. Walaupun hanya mengantar barang atau katakanlah renov kecil gitu ya. Saya minta MOU dan dalam MOU itu ada tiga faktor. Satu, due date ya, kapan selesai. Dua, fixed cost ya, biaya tetapnya berapa. Saya tidak mau nanti ada tambahan-tambahan lain gitu kan. Fixed cost-nya berapa. Terus yang ketiga, siapa yang menjalaninya dari mereka. Jadi kadang-kadang begini, kalau tidak ada siapa yang menjalani, kita protes, Pak, walaupun kita sudah punya MOU, mereka tinggal tinggal ngasal bilangnya aja, oh ya Pak, nanti saya bilang ke siapa pada tim saya. Padahal dia nggak punya tim, timnya ya dia sendiri itu. Tapi karena tidak ada PIC, dia akan bilang begitu. Ini sering dialami teman-teman. Maka cara antisipasinya adalah tadi. Yang kedua, fixed cost. Saya tidak mau membayar jika memang tidak ada hal yang memang harus saya bayar. Contoh misalnya saja begini, Pak, ini pengirimannya harganya naik. Bagaimana ya Pak? Gitu. Oke, saya akan cek dulu ya. Saya mengatakan itu. Padahal saya juga nggak cek apa-apa. Gitu. Saya nggak cek apa-apa. Kenapa? Saya terus mengatakan begini. Kenapa baru sekarang Anda ngasih tahu kalau harga paketnya naik? Iya Pak, begini. Oke, tidak ada di dalam MOU, maka tetap pada kesepakatan di harga awal. Karena saya tidak tahu apakah memang harganya naik sungguh atau tidak. Itu bukan, kalau sampai kita ngurusin seperti itu, pekerjaan kita yang lain tidak selesai. Yang ketiga atau yang pertama tadi adalah apa? Nah, due date-nya kapan? Maka di dalam MOU saya selalu mengatakan begini, ketika dia bilang, Pak, pekerjaan ini akan selesai tanggal 15 Maret. Saya mengatakan jangan tanggal 15, 17 Maret. Saya mengatakan itu. Kenapa? Loh, kenapa Pak? Kok tanggal 17 gitu kan? Secara positioning kita menang 2 hari. Secara positioning kita menang menang 2 hari. Kenapa? Karena kita sudah memberikan tenggat waktu 2 hari. Nah, jika dia masih terlambat, ya mohon maaf. Maka di dalam MOU saya pasti minta penalti. Saya selalu mengatakan ini kalau tidak tidak sampai ini penaltinya apa? Bukan berapa ya, tapi apa? Kenapa? Kalau berapa hanya uang yang dia bayarkan. Bagi dia uang tidak masalah kok. Tapi ini saya bekerja sama dengan komitmen.
Kenapa? Karena dia satu-satunya supplier di kota saya. Saya harus tetap pegang dia, gitu kan. Tapi tegas, jangan kita mau dipermainkan. Karena biasanya kalau supplier tunggal, mereka bisa mempermainkan kita. Satu harga, dua waktu, dan yang ketiga kualitas, gitu ya. Kira-kira apa? Saya bilang gitu. Ya, ini Pak, nanti mungkin akan ada tambahan. Jangan, jangan mungkin. Tolong tuliskan. Nah, saya minta dia nulis. Apakah perlu ada materai? Tidak. Karena materai tidak ada kaitannya dengan transaksi langsung ya. Jadi tidak usah. Tapi yang penting komitmen itu. Nah, itu salah satu tips menyelesaikan persoalan dengan pihak luar. Kadang-kadang ini yang terjadi sehingga kita terforsir energinya hanya ngurusin satu misalnya renovasi teras, terus pengadaan barang XYZ gitu. Tapi itu sangat memforsir kita. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau mengkonfirmasi dan lain-lain? Silahkan. Pak, Ya, Pak. Pak, saya tertarik dengan yang tadi yang poin MOU terkait penalti. Nah, Mm-mm. itu berkonsekuensi hukum nggak ya? Misalnya dia nggak penuhi. Oh iya, Oke, iya Pak. Karena kan ini B2B, bisnis to bisnis toh Pak. ya, Kecuali kalau misalnya saya dan Bapak kita ketemu, "Yuk Pak, yuk kita jual beli mobil gitu." Ya itu tidak usah. Itu pun sebenarnya ada karena apa? Sesuatu yang ada di dalam perjanjian sifatnya perdata. Itu satu. Yang kedua, sesuatu yang ada di dalam perjanjian yang merugikan negara berarti pidana. Itu sesimpel itu. Jadi oke. saya selalu minta ada MOU. Kenapa? Karena ketika nanti saya berganti orang, ketika saya tidak di situ lagi, tidak menjabat itu lagi, clear and clean. Tidak hanya clear, Pak. Kalau clear itu ada tapi tidak bersih. Saya pengen jelas dan bersih, clear and clean. Walaupun mungkin hanya hanya apa? Banyak orang mengatakan gini, loh ini kan hanya snack. Jangan 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 hanya ya. Snack itu ingat, snack itu barang habis pakai, barang yang dimakan habis. Sama seperti semen, sama seperti pasir. Itu kalau kita tidak hati-hati, di situ sarangnya banyak sekali, nyamuknya banyak sekali di situ. Nah, saya selalu itu snack di mana. Jadi begini, saya mendapatkan ilmu ini ketika saya sertifikasi audit ya. Jadi semua pembelian dikatakan sah itu tidak berdasarkan nota, tapi berdasarkan kwitansi. Pak, sekarang itu kan munculnya cuma nota-nota print-printan, Pak. Oke, kalau begitu bayar melalui kris. Bayar melalui kris. Contoh nih misalnya, kemarin anak buah saya itu kan saya minta tolong sekarang ada di mana itu namanya Rongkong. Rongkong itu di Lubu Utara, Sulawesi. Ya, saya membuat aturan di perusahaan saya itu adalah begini. Karyawan tidak boleh, nah ini, karyawan tidak boleh membeli makanan di kaki lima. Kenapa? Satu, saya takut kesehatan. Jangan sampai dia bertugas, malah perutnya sakit, dia nggak bisa. Yang kedua, saya nggak bisa cek harganya berapa. Ini bukan berarti saya pelit, bukan. Tetapi ini adalah bagian dari komitmen kantor saya, yaitu apa? Bekerja dengan jujur dan bersih. Begitu. Jadi, saya pakai kris, maka dia boleh makan mahal-mahal, malah boleh. Dia boleh di restoran, asal tidak cash. Dia nanya, komplain dia, Pak, di Rongkong tuh nggak ada yang cash, Pak. Semuanya kaki lima. Oke, yakin? Yakin, Pak. Saya tunjukkan. Kamu pernah ke jalan ini belum? Ke jalan ini belum? Belum, Pak. Lah, Rongkong itu panjang, bro. Saya bilang gitu. Bukan hanya hitungan meter, itu kilometer. Ikannya enak-enak. Makan sana. Saya bilang. Nah, Hmm. baru saya ngomong sama sama project manajernya. Kalau sampai ada yang bocor, kamu yang tanggung jawab. Itu satu. Yang kedua, saya tidak memperbolehkan satu orang dengan level jabatan yang sama itu memberikan traktiran. Nggak boleh. Yang boleh adalah atasan. Jadi kalau saya ke sana, itu mereka yang makan, ketika saya ajak makan, saya yang bayarin. Nah, ini perlu kita tanamkan agar tidak ada raja-raja kecil dalam apa namanya pekerjaan kita.
Jangan sampai ada raja-raja kecil. Kenapa? Karena ketika orang itu disering-sering ditraktir oleh satu orang yang sama dengan jabatan yang sama, kita tidak tahu apa motivasinya dia. Dia itu baik hati, tidak suka ini, tidak suka itu. Oke, tetapi jangan sering-sering. Maka saya melarang. Jangan sampai ada raja kecil. Kenapa? Pimpinan boleh berganti, tapi rajanya tetap sama. Kalau saya salah, mohon dimaafkan. Cek tempat kerja Anda. Ada orang yang sudah di situ jutaan tahun nggak mau dipindah. Mungkin pantatnya sudah mengakar di kursi. Jadi ketika dia pindah, kursinya juga harus diangkat begitu. Karena apa? Dia punya kuasa di situ. Kenapa bisa punya kuasa? Karena dia juragan mie ayam, juragan bakso gitu. Kenapa? Kalau ada apa-apa dia selalu mentraktir. Maka ini saya larang. Menghindari konflik, mitigasi konflik. Nah, kira-kira itu. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Oke, pertanyaan terakhir saya sebelum Anda mengerjakan tugas. Nah, pertanyaan terakhir saya. Apa yang Anda lakukan jika Anda berkonflik dengan atasan Anda? Nah, weh, kayak gini. Supaya yang Anda lakukan jika Anda berkonflik dengan atasan Anda hanya karena atasan Anda tidak suka kepada Anda, karena ketika rapat Anda selalu memberikan pandangan yang berbeda dari atasan Anda. Silakan. Tidak perlu malu-malu loh ya. Oke, kalau malu-malu saya kasih clue-nya begini teman-teman. Semua orang ketika dia bekerja di lembaga manapun sepertinya pernah berkonflik dengan atasan. Entah konflik itu kecil, skala kecil, atau skala besar. Skala kecil artinya hanya masalah bisnis as usual sehari-hari, atau masalah besar. Sebelum saya menjawab, saya punya cerita. 2018, saya diutus perusahaan ke suatu tempat di Indonesia Timur, untuk melakukan eksekusi lahan tanah karena akan dipakai untuk sawit. Sebagai karyawan, saya mengatakan, iya, saya berangkat. Tetapi sebagai manusia, saya harus benar-benar mengerti apakah lahan itu berkonflik atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, apakah lahan itu akan muncul persoalan-persoalan atau tidak. Ternyata setelah saya sampai di tempat itu, lahan itu dimiliki oleh lebih dari 100 orang dan mereka tidak punya sertifikat. Bagaimana cara saya untuk membeli itu? Tidak semudah yang kita pikirkan. Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu perusahaan kami melakukan rekanan, punya rekanan untuk melakukan pembebasan lahan. Lalu saya datang ke tempat itu, lalu saya cek satu persatu, saya datangi satu persatu. Dan ternyata mereka tidak tahu harga tanah itu berapa. Nah, di titik itulah saya mengatakan pada perusahaan bahwa saya menggagalkan pembebasan lahan untuk sawit. Saya diberi SP. Tidak apa-apa. Lalu ketika itu, setelah selesai, lah ini caranya. Saya menghadap dia secara personal. Saya menghadap dia secara personal, lalu saya mengatakan beberapa hal yang bagi saya itu benar. Tentang nilai moral dan visi. Kita harus berani ngomong itu. Jadi kalau kita berseteru dengan atasan, berkonflik dengan atasan, selalulah membawa visi. Maka kita punya mata kuliah kemarin namanya adalah pipeline leadership. Visi, misi, core value itu harus selalu sama. Oke, sekarang saya punya pertanyaan yang saya minta tolong dikerjakan dalam waktu, kita selesai berarti jam 18.40 ya. Jadi ini kita off, tapi 18.40 mohon dikumpulkan ya. Mohon dikumpulkan. Pertanyaan saya tulis dalam kolom chat ya. Pertanyaan saya tulis dalam kolom chat. Itu yang pertama ya. Ada beberapa.
Boleh dicatat atau difoto atau di screenshot gitu ya, nanti dikumpulkan. Oke, cukup mudah pertanyaannya. Hanya empat, ya. Hanya empat. Waktu Anda mengerjakan itu adalah 40 menit, ya. Waktu Anda mengerjakan 40 menit. Pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang sangat sering kita jalani, sering kita temui, ya. Nah, cara mengumpulkannya bagaimana? Seperti ini ya. Oke. Boleh diketik langsung juga boleh, mau di apa namanya, dilampirkan juga boleh, dan seterusnya. Sebagai penutup mata kuliah kita, sebelum Anda mengerjakan ini, teman-teman mohon ini menjadi satu highlight bagi kita bersama. Begini, satu, konflik adalah sarana untuk harmoni. Konflik adalah sarana untuk harmoni. Kadang kita ketika hidup tanpa konflik, kita hanya berdiri pada satu pemahaman yang mungkin itu tidak benar. Bisa jadi ketika bawahan kita atau rekan kerja kita mengatakan, oh, Kinkin itu baik, Kinkin itu seperti ini, seperti ini, orangnya baik macam-macam, tidak pernah ada konflik. Itu ada dua kemungkinan. Satu, saya sedang menjerumuskan diri saya di dalam sebuah lautan pujian. Yang kedua, anak buah saya tidak mengenal saya. Refleksinya adalah, semakin Anda berani berkonflik, berarti Anda mengenal teman Anda. Contoh, misalnya, saya dan Pak Fian teman dekat. Pak Fian pasti akan mengatakan hal yang baik pada saya. Misalnya saya melakukan kesalahan, Pak Kinggin itu salah loh Pak Kinggin. Hati-hati ya, begitu. Tapi kalau Pak Fian tidak kenal saya salah biarin aja, kan saya nggak kenal sama dia. Nah, artinya ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Satu tadi ya, bahwa konflik itu adalah proses untuk menjadi harmoni. Maka tugas seorang pemimpin salah satunya adalah menciptakan konflik. Harus Anda ciptakan agar Anda benar-benar paham apakah Anda itu diterima atau tidak, accepted leader atau tidak. Tapi Anda sekarang sudah paham caranya atau bagaimana mengatur konflik, silahkan diciptakan dan Anda mampu menyelesaikannya. Contoh gampang. Biasanya Anda memberikan tugas pada seseorang itu 5 hari kerja. Besok berikan 2 hari. Pasti dia akan ngomel. Bu, kenapa 2 hari? Bu, kan biasanya 5 hari. Nah, kita sambil bicara. Biasanya itu tidak selalu benar. Ya, oke. Tapi Anda sudah mengukur dulu bahwa tugas itu bisa selesai dalam jangka waktu 2 hari. Yang kedua, salah satu pertanyaan soal saya itu adalah kapan terakhir Anda melakukan pembahasan visi lembaga? Visi itu sangat penting terhadap pola perilaku kita bekerja. Kemarin saya mengatakan juga yang kemarin ada namanya values chain atau rantai nilai miliknya Michael Porter. Jika memang Anda setelah menjadi pemimpin dan belum pernah melakukan penyegaran visi, segera lakukan. Segera lakukan penyegaran visi. Caranya bagaimana? Visinya apa, misinya apa, Anda bikin rantainya. Jika ingin Anda melakukan itu dan Anda masih bingung, nomor saya ada di Bu Susin. Tinggal tanya, dengan senang hati saya akan memberikan jawaban pada Anda. Atau saya tulis di sini ya. Itu. Pak, saya mau mengadakan ini dengan anak-anak saya, Pak. Oke, coba lihat visinya. Oke, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan mengatakan itu pasti. Ini, Pak. Oke, tambahin ini, hasilnya seperti ini. Sehingga
kita dapat memastikan, ya sekali lagi, kita dapat memastikan bahwa visi itu dipahami. Kalau visi di perusahaan, di lembaga kita tidak dipahami, maka saya yakin tidak pernah ada konflik. Kenapa? Karena semua pimpinan itu adalah tamu bagi orang-orang. Hati-hati, mereka sangat lebih paham tempatnya. Ibaratnya kita itu tamu, tamu yang dipercaya oleh tuan rumah. Tuan rumahnya mungkin sedang di Jakarta atau sedang di mana gitu, kita dipercaya tuan rumah untuk melihat rumahnya yang ada di daerah. Nah, kita kadang-kadang tidak tahu di mana letak garam dapur, di mana letak cabai gitu. Mereka lebih tahu. Dan ketika mereka lebih tahu, mereka bisa mengatakan pada kita ketika kita tanya, cabainya ada nggak habis? Padahal masih ada. Sama. Di bagian A ada persoalan nggak? Nggak, Pak. Semuanya beres kok. Oke. Nah, mulai sekarang saya ingin teman-teman mulai dari visi kita beresin. Kira-kira itu pertanyaannya saya pikir sangat mudah, tapi ini membutuhkan penyegaran. Anda boleh mencari di AI apapun itu silahkan, tetapi saya berharap silahkan nanti dibahasakan dengan bahasa Anda sendiri. Kira-kira itu kuliah kita sekarang penugasan silahkan dikerjakan sambil santai mungkin Pak, sambil makan malam atau sambil apa begitu. Bagaimana Pak? Pak Ingkin, ini make sure Ya. aja. Ini pertanyaan nomor 1 hanya dijawab tanggal pembaharuan ya? Nggak ada penjelasan tambahan? Kapan terakhir Anda melakukan pembahasan visi lembaga? Iya. Oke. Nomor 2 juga gitu ya? Pernah dilakukan evaluasi? Ya. Oh, oke. Pak, yang nomor 4 itu esensi konflik secara umum atau esensi konflik di kantor? Nah, esensi Menurut Anda? secara jelas yang terjadi di Oh, kantor tentunya ya, oke, di oke. kantor. Ya. Contoh Oke, misalnya, Pak. kapan terakhir Anda melakukan pembahasan visi lembaga? Dari jawaban Anda pasti saya akan tahu nih. Oh, ternyata sudah 2 tahun yang lalu nih. Nah, Hmm, Bapak Ibu idealnya ya idealnya pembahasan visi itu dilakukan setiap tahun. iya. Tidak perlu berganti, tapi namanya penyegaran. Kalau di dalam perusahaan saya dulu namanya adalah rejuvenation atau rejuvenate vision, melihat kembali. Kenapa? Kadang-kadang ada orang baru yang datang. Kadang-kadang ada orang lama yang mungkin dulu tidak ikut, sekarang ikut, dan seterusnya. Visi. Gaskan, tajamkan tentang visi, dan boleh Anda mengeluarkan sedikit budget. Misalnya, apa ya, gimmick makanan atau apa gitu. Untuk menjelaskan hubungan antara visi dengan misi. Nah, jadi minta itu. Ayo, ini sekarang misinya ini, visinya ini. Ayo, jelaskan maksudnya apa. Nah, karena kita ingin pelayanan kita bagus. Karena begini, menurut saya, yang ikut mata kuliah ini kan semuanya ada di perusahaan jasa ya, tidak ada produksi ya kalau menurut saya ya. Kalaupun ada produksi tentu nanti juga pasti akan ada marketingnya. Maka yang paling penting dalam proses kita ini adalah bagaimana kita mampu untuk apa menghadirkan seseorang dalam proses bisnisnya. Ingat, menghadirkan seseorang dalam proses bisnisnya. Artinya apa? Dia ngerti apa yang harus dia lakukan dan dia tahu dasarnya. Kalaupun dia berkonflik bukan karena caranya, tapi karena tujuannya yang selalu diperdebatkan. Disitulah adanya dialektika seorang pemimpin. Kira-kira begitu, Bapak. Apakah masih ada pertanyaan lain? Udah, Pak. Makasih. Oke, Izin Pak, baik. Ya, ini pertanyaan terkait dengan tugas Bapak yang kedua yang kemarin. Ini kan tugas mm-mm, ketiga. mm-mm, Ah, itu eh, waktu Bapak WA saya, dalam benak saya itu bahwa pada hari ini kita akan eh, presentasi ya dari mm-mm, mm-mm, apa yang sudah Bapak kirim mm-mm, kemarin seperti itu. Tapi mm-mm, tadi di awal perkuliahan kita Bapak sampaikan bahwa itu dibuat dalam bentuk Word. mm-mm. Jadi kami mohon penjelasan lebih Oke, lanjut. kalau yang kemarin mata kuliah itu kan dalam bentuknya Word, itu ya. Jika memang sudah selesai, boleh dikumpulkan saja. Oh ya, Lalu karena saya kami akan siapanya memberikan PPT. masukan. Tidak masalah. Oke. Mau PPT maupun tidak masalah karena bagi saya bentuk bisa menyesuaikan. Nanti saya akan memberikan masukan mungkin selama 1 minggu ke depan gitu ya. Akan saya berikan, saya kembalikan lewat Bu Susin ya. Hmm. Nanti saya kembalikan lewat Ibu
untuk nanti akan ada masukan-masukan kecil dari saya. Nah, sebenarnya apa yang ada di tugas itu hari ini sudah kita omongkan. Satu, hubungan antara tadi archetype dengan persoalan, gitu ya. Lalu pola-pola penyelesaiannya bagaimana. Nah, silahkan nanti itu menjadi pendalaman untuk bahan ujian mungkin atau mungkin bahan pendalaman materi yang lain. Kira-kira begitu Bu Susin. Tapi yang untuk ini malam ini saya tunggu ya. Untuk yang dari ini apa namanya? Untuk perkuliahan sekarang. Ini ya. Jadi Kalau tugas-tugas. yang kemarin belum jadi mau diselesaikan dulu boleh. Saya tunggu sampai hari Senin lah ya. Itu. Baik, Pak. Baik teman-teman. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat melakukan aktivitas kembali. Waktu dan tempat kesempatan saya berikan pada Bu Susin. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat Terima sore. kasih Foto dulu Pak ya. pada Pak Kingkin atas materi yang luar biasa pada sore hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada kuliah kali ini, mohon teman-teman semua bisa membuka kameranya untuk kita buat dokumentasi. Siap. Sambil buka Pak Kingkin ini langsung nulis di badan ini. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bentar. Wih, Pak Sobri. Sini jalan, sini jalan. Itu Ya, metode sudah penyelesaian cuma konflik juga nih. satu slide. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima Iya. kasih Pak Kingkin. Terima kasih. Buat teman-teman yang belum isi absensi, silahkan Oh. jangan lupa. Oh iya betul.